Pada kasus Rika Sonata di PN Bengkulu pada tahun 2018, Pak, jaksa dengan pidana penjara 10 tahun. Pada kasus Herianto di PN Bengkulu tahun 2019 yang menyiram air keras juga, Pak, kepada istrinya, lebih galak lagi tuh, Pak, 20 tahun, Pak. Gitu. Masyarakatnya tentu merasa janggal, Pak, melihat kasus novel ini. Ketika dalam kasus novel ini jaksa menuntut 1 tahun penjara, orang tuh jadi aneh, ada apa ini, ada apa, ya, ada apa ini? Apalagi ketika jaksa menyampaikan adanya tidak sengajaan, ngelempar nggak sengaja, itu tolong dijelaskan bahasa Indonesianya kayak apa itu. Publik melihat seolah mereka malah menjadi pembela, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini, Bapak harus ungkap apa adanya, Pak. Apakah tuntutan diberikan sudah disusun berdasarkan prosedur yang tepat? Yang berikut silakan fraksi PKS. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Ketua Herman Heri, Dr. Roni dan Dr. Adis Kadir, para anggota yang mulia, serta mitra kami yang kami banggakan yang sedemikian rupa di tengah COVID pandemi 19 ini bekerja secara maksimal. Ya, tidak salahnya, Pak, karena ini masa sidang keempat dan pertama kita berjumpa. Saya rasanya hati saya nyaman kalau saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, Pak. Taqabbal ya karim, sholil amal, sebagai rasa Idul Fitri yang mungkin belum berjumpa kita. Pak Kejagung yang saya hormati dan beberapa pejabat, saya lihat wajah yang baru. Ya, saya lihat sudah lengkap ya. Susunannya berarti kalau udah lengkap gini udah siap start untuk bekerja menyelesaikan masalah-masalah tuntutan hukum di Republik ini. Pak Kejagung yang saya hormati, saya apresiasi yang Bapak berikan laporan ini begitu bagus ya. Tapi pasti tugas kami pengawasan, pasti akan kami cari catatan-catatan menjadi perhatian kita. Di tengah COVID ini memang saya rasa pantas kalau Adiaksa ini melakukan hal-hal yang masih ada di dalam tikar, Pak, yang masih di bawah tikar, yang belum terungkap, Pak, karena posisi keuangan kita yang sangat berat di Republik kita saat ini, ya, dan ekonomi kita juga cukup sangat berat. Pada bahan yang dibagikan di buku tadi yang kita baca, menyampaikan telah melakukan pengembangan, penyidikan terhadap peran dan keterlibatan 13 manajer investasi dalam pengelolaan investasi reksadana pada PT AJS, ya, Asuransi Jiwasraya. Saya rasa kawan-kawan semua fokus, Pak, ke tema ini. Berarti memang ini masalah yang sangat sensitif dan masalah yang serius, ya. Dan peran pengawasan dilakukan oleh OJK. Saya berharap, Pak Jaksa Agung, ini adalah langkah maju dalam penanganan perkara, ya. Saya mendengar adalah salah satu deputi komisioner pengawasan yang dijadikan tersangka pada kasus ini. Saya berharap kejaksaan bukan hanya fokus ya pada pembinaan para pelaku, namun juga recovery aset, Pak. Itu yang penting. Kalau hanya sekedar pidana aja selesai itu barang. Recovery aset ini yang penting, ya. Pada bahan yang disampaikan kepada kami, recovery aset pada kasus ini sebesar 18 T bla 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 bla, angkanya panjang benar ya. Mohon dijelaskan, Pak, bagaimana status aset tersebut sekarang ini, ya. Masih dikejar nggak sih? Atau sudah disita? Atau sudah dikembalikan ke kas negara? Nah, saya pikir ini pertanyaannya hampir merapat, hampir sama rata-rata ya, supaya ada kejelasan dengan tema AJS ini, Pak. Yang kedua, Pak, ada yang membuat renyuh penegakan hukum di masyarakat kita, Pak, di Republik ini, di tengah Adiaksa yang sebenarnya lagi saya anggap lagi fit-fitnya, lagi enak-enaknya, tercolek sedikit dengan kasus Baswedan ini, Pak, ya. Novel Baswedan ini bagaimanapun ini kasus kerap kali mendapat pertanyaan dari tokoh masyarakat, Pak, ya, dan konstituen
Di konstituen saya banyak benar Pak yang nanya kepada saya, gimana tuh Pak, gimana? Kenapa kasus ini sangat jauh tuntutannya jika dibandingkan dengan kasus serupa Pak? Kita ambil contoh ya, kasus-kasus serupa dalam perjalanan kehidupan berbangsa kita ini, dalam kasus hukum. Misalkan saja kasus penyiraman air keras oleh Ruslam terhadap istrinya tahun 2018 disidangkan di PN Pekalongan. Jaksa menuntut Ruslam dengan pidana penjara dalam 8 tahun Pak. Pada kasus Rika Sonata di PN Bengkulu pada tahun 2018 Pak, jaksa dengan pidana penjara 10 tahun. Pada kasus Herianto di PN Bengkulu tahun 2019 yang menyiram air keras juga Pak kepada istrinya, lebih galak lagi tuh Pak, 20 tahun Pak. Gitu. Masyarakatnya tentu merasa janggal Pak melihat kasus novel ini. Ketika dalam kasus novel ini jaksa menuntut 1 tahun penjara. Orang tuh jadi aneh, ada apa ini, ada apa? Ya, ada apa ini? Apalagi ketika jaksa menyampaikan adanya tidak sengajaan. Ngelempar nggak sengaja, itu tolong dijelaskan bahasa Indonesianya kayak apa itu. Publik melihat seolah mereka malah menjadi pembela Pak. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini Bapak harus ungkap apa adanya Pak. Apakah tuntutan diberikan sudah disusun berdasarkan prosedur yang tepat? Apakah memang rentut yang berdasarkan petunjuk dari Jaksa Agung? Nah, ini mungkin perlu Bapak clearkan lah ya kepada kami semua Pak. Yang selanjutnya menyangkut berembus yang tadi Bapak di awal-awal sudah Bapak laporkan tentang Joko Chandra tertangkap akan diterbangkan ke Indonesia katanya. Infonya buron kasus Kesi hak tagih Bank Bali ini dikabarkan ditangkap di Papua Nugini. Betul Pak? Atau belum? Hari ini Joko Chandra mengajukan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk PK syarat wajib hadir. Oke. Dan pada waktu hadir akan kami lakukan penangkapan. Saya pikir kalau ini bisa Bapak angkat Pak dan Bapak selesaikan, ini bonus untuk di musim pandemi ini Pak. Ya. Dan saya pikir masih banyak lagi tema-tema dari Terry, dari Inca, banyak sekali judul-judul yang bisa recovery aset untuk kita ya. Yang selanjutnya, pertengahan bulan ini Pak, Kejaksaan Agung menahan 2 tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Dana Reksa Sekuritas kepada PT Evio Sekuritas tahun 2015. Kedua tersangka baru ini yaitu mantan Direktur Evio Sekuritas Teguh Rahmadani dan Direktur Retail Capital Market Dana Reksa Sekuritas pada 2015-2016 Sujadi. Sayang pertanyaannya Pak, berapa sih sebenarnya kerugian negara dalam kasus ini? Nah, gitu. Pertanyaan juga, apakah sudah dilakukan aset tracking pada pelakunya Pak? Dan apakah sudah direkovery atas kerugian negara? Nah ini yang jadi pertanyaan kita sering, bagaimana cara upaya Kejaksaan Agung menyelamatkan keuangan negara dalam kasus ini. Jadi saya tangkap Pak, kelihatannya harapan masyarakat di tengah musibah pandemi COVID-19 yang kelihatan masih berkepanjangan, ini penuh harapan Pak pada institusi Adiaksa. Tarik Pak uang-uang orang yang bermasalah itu sehingga bisa menjadi recovery, karena kita udah segala macam lembaga kita sudah dipotong-potongin angka-angkanya Pak. Semua lembaga kita, Komisi 3 aja udah nggak bisa bergerak apa-apa coba. Ya, kalau ini bisa tertarik Pak, insya Allah memudahkan ekonomi kehidupan bangsa kita. Pak Ketua, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.